Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Aston Villa sukses menahan imbang Liverpool dengan skor ketat 3-3 dalam laga pekan ke-37 Premier League 2023-2024 yang digelar di Villa Park. Laga baru berjalan 2 menit, Liverpool sudah berhasil membuka keunggulan. Crossing Harvey Elliott bermaksud diamankan kiper Emiliano Martinez. Namun bola justru terlepas dan masuk ke gawangnya sendiri. Aston Villa mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol Tielemans 10 menit berselang. Liverpool kembali memimpin di menit ke-23. Joe Gomez mengirim crossing yang dituntaskan Gakpo. Hanya 2 menit usai kembali dari kamar ganti, Liverpool semakin menjauh lewat gol Kwanzaa. Ini merupakan gol pertama sang pemain di Premier League. Tertinggal 2 gol, Aston Villa tidak menyerah begitu saja. Pada akhirnya John Duran mampu memperkecil ketertinggalan menit 85 melalui tembakan kerasnya. Dan 3 menit berselang, sang pemain mencetak brace ke gawang Liverpool yang memaksa laga berimbang. Berkat hasil ini, Liverpool masih tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan poin 79. Sementara itu, Aston Villa di peringkat keempat dengan poin 68, memperbesar peluang mereka lolos ke Liga Champions. Barcelona sukses mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-0 dalam laga Jornada 35 La Liga 2023-2024 yang dihelat di Estadio Olímpico Luis Companys. Barcelona mencoba langsung bermain agresif sejak awal laga. Namun sejumlah peluang yang didapat tuan rumah masih gagal dimaksimalkan menjadi gol. Barca baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-40 lewat aksi Yamal memanfaatkan assist Gundogan. Saat laga memasuki masa injury time, wasit memberi penalti kepada Barca usai VAR menilai ada pelanggaran yang terjadi di kotak terlarang. Rapinya pun sukses menuntaskan penalti ini menjadi gol kedua tuan rumah. Berkat hasil ini, Barcelona berhak kembali ke peringkat kedua klasemen dengan poin 76, menggeser Girona. Dari Italia, Fiorentina berhasil mengalahkan tim tamu Monza dengan skor tipis 2-1 yang digelar di Artemio Franchi Stadium. Fiorentina sempat kejebolan duluan oleh Monza menit 9 melalui Milan Duric. Namun Nicolas Gonzalez memaksa babak pertama berakhir imbang melalui golnya menit ke-32. Dan gol kemenangan Fiorentina tercipta di menit ke-78 melalui Arthur Melo. Di match lain, Udinese berhasil keluar dari zona degradasi usai menang meyakinkan 0-2 saat berhadapan dengan Lecce di Comunale Via del Mare. Udinese membuka keunggulan mereka di babak pertama melalui Lorenzo Luca, kemudian di babak kedua mereka menggandakan keunggulan lewat gol Lazar Samardzic. Selesai sudah perjalanan Olivier Giroud bersama AC Milan. Giroud tak lagi jadi pemain rossoneri ketika musim 2023-2024 berakhir. Keputusan Giroud ini diumumkan lewat video yang diunggah di situs resmi klub Senin malam. Giroud meninggalkan Milan setelah kontraknya habis. Giroud gabung Milan setelah dibeli dari Chelsea pada 2021 dengan bandrol 4,8 juta euro. Dia langsung memberikan Scudetto di musim pertamanya bersama Milan. Selama memperkuat Milan, Giroud bikin 48 gol dan 19 assist dari 130 penampilan. Setelah pergi dari Milan, Giroud kabarnya akan pindah ke Major League Soccer untuk memperkuat Los Angeles FC. Ada satu lagi rekor buruk yang membayangi Manchester United. Itu perihal kekalahan terbanyak di kandang dalam semusim dari seluruh kompetisi. Sejauh ini, MU sudah menelan 9 kekalahan di Old Trafford dengan terbaru kalah 0-1 dari Arsenal kemarin. Opta mencatat jumlah kekalahan tersebut menjadi batas tertinggi sejauh ini buat MU. Ada kabar buruk bagi Manchester United jelang menghadapi Newcastle. Kapten mereka, Bruno Fernandes, dilaporkan bakal absen di laga ini. Ia seharusnya sudah comeback di akhir pekan kemarin, namun ternyata kondisinya belum memungkinkan untuk bermain. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag tidak mau memaksa sang pemain bermain di laga itu. Ia ingin menurunkan skuad terbaik Setan Merah saat melawan Manchester City di final FA Cup yang digelar pada 2 pekan lagi. Real Madrid akhirnya resmi perpanjang kontrak kiper asal Ukraina, Andriy Lunin hingga tahun 2029. Perpanjangan kontrak ini akan diikuti dengan kenaikan gaji yang substansial, mencerminkan kontribusi Lunin dan tingkatan statusnya di dalam skuad Los Blancos. Perkembangannya selama lebih dari setahun terakhir ini juga sangat luar biasa.
Lunin siap dimainkan mengikuti padatnya jadwal Real Madrid di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan beberapa kompetisi lain. Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) telah mengumumkan bahwa mereka akan memanggil Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck untuk membela Der Panzer pada gelaran Piala Eropa 2024 mendatang. Menurut informasi dari laman Get Football News Germany, pelatih Julian Nagelsmann akan mengumumkan daftar skuad lengkap Der Panzer pada Kamis mendatang. Winger Liverpool, Luis Diaz, dikabarkan telah menutup kemungkinan untuk merapat ke Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas ini. Kontrak pemain berusia 27 tahun tersebut akan berakhir pada tahun 2027, namun The Reds sangat ingin mengikatnya dengan kesepakatan baru karena sensasi yang ia ciptakan. Musim ini, Diaz telah mencatatkan 49 penampilan dengan mencetak 13 gol dan mencatatkan 5 assist untuk The Reds. Menurut laporan terbaru, sang pemain sayap dibanderol dengan harga 75 juta pounds. Klub ekspansi MLS San Diego FC sedang berusaha untuk merekrut legenda Spanyol Sergio Ramos menjelang debut mereka pada 2025. Menurut The Athletic, Sergio Ramos akan berstatus bebas transfer musim panas ini dan diperkirakan tidak akan memperbaharui kontraknya dengan klub masa kecilnya Sevilla. Kylian Mbappe menerima penghargaan sebagai pemain terbaik Ligue 1 di Piala UNFP di masa akhir karirnya bersama Paris Saint-Germain selama 7 musim. Ini penghargaan kelima kalinya berturut-turut setelah musim di mana ia telah mencetak 44 gol di semua kompetisi untuk PSG. Pekan lalu, pemain Prancis itu mengonfirmasi akan meninggalkan PSG pada akhir musim ketika kontraknya berakhir. Raksasa Spanyol Real Madrid diperkirakan menjadi tujuan berikutnya. Mantan manajer Leeds United, Jesse Marsch, ditunjuk sebagai pelatih timnas Kanada. Penunjukan Marsch yang dipecat oleh Leeds United pada Februari 2023 diumumkan oleh CEO Canada Soccer, Kevin Blue, dalam video yang diposting di media sosial. Timnas Kanada akan bermain melawan Belanda 6 Juni dan Prancis 9 Juni menjelang pertandingan Copa America pada 20 Juni melawan Argentina. Inter Milan dikabarkan tertarik dengan pemain sayap AS Alkmaar, Yukinari Sugawara. Yukinari Sugawara tampil sangat baik saat memperkuat AS Alkmaar musim ini. Bermain di sisi kanan, pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak 4 gol dan menyumbangkan 8 assist. Ia telah bermain dalam 40 pertandingan di semua kompetisi untuk AS. Namun transfer ke Inter tampaknya akan bergantung pada kepergian Denzel Dumfries. Masa depan pemain asal Belanda itu saat ini masih dalam ketidakpastian. Pelatih kepala Bournemouth, Andoni Iraola, resmi menandatangani perpanjangan kontrak 12 bulan untuk bertahan di klub hingga setidaknya akhir musim 2025-2026. Iraola bergabung ke The Cherries dengan kontrak 2 tahun pada Juni 2023 dan setelah awal yang lambat, klub berhasil meraih total poin tertinggi di Premier League dalam musim pertamanya sebagai pelatih. AS Monaco sedang diliputi kebahagiaan usai memastikan tempatnya di Liga Champions musim depan dan beberapa pemain mengungkapkan rasa bahagianya atas pencapaian tersebut. Berkat kemenangan 2-0 atas Montpellier, AS Monaco memastikan posisi kedua di Ligue 1 dan tempat di Liga Champions musim depan. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate memberikan klarifikasi seputar rumor ia akan menjadi pelatih baru Manchester United. Ia memastikan bahwa kabar itu tidaklah benar. Ia menyebut bahwa ia sama sekali tidak pernah berbicara dengan MU terkait menggantikan Ten Hag sebagai manajer mereka di musim depan. Pikirannya hanya fokus untuk membawa Inggris menjuarai Euro 2024 dan ia tidak mau memikirkan hal lain. Timnas Indonesia menempati posisi pot kedua dalam pengundian atau drawing Piala AFF 2024 bersama dengan Malaysia. Drawing Piala AFF 2024 rencananya bakal berlangsung pada 21 Mei di Hanoi. Timnas Thailand sebagai juara bertahan berada di pos 1. Selain skuad Gajah Perang, Vietnam juga masuk dalam pot unggulan. Timnas Indonesia akan berupaya meraih gelar perdana sepanjang sejarah turnamen yang telah berlangsung sejak 1996. Prestasi terbaik Indonesia adalah menjadi runner-up dalam 6 edisi. Harry Kane lagi-lagi diprediksi bakal kehilangan penghargaan besar lainnya di musim 2023-2024. Setelah gagal memenangkan satu pun trofi bersama Bayern Munich, bomber asal Inggris itu pun diprediksi juga bakal kehilangan kesempatan meraih Ballon d'Or 2024. Mantan rekan setim Kane di Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara,
meyakini bahwa Ballon d'Or tahun ini akan dimenangkan oleh pemain muda andalan Real Madrid, Jude Bellingham, yang juga rekan senegara Kane. Selain menunjukkan penampilan yang mengesankan, Bellingham juga membantu Madrid memenangkan trofi La Liga musim ini dan satu langkah lagi Los Blancos akan memenangkan Liga Champions Eropa 2023-2024 apabila mereka sukses mengalahkan Borussia Dortmund di final. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!